Merdeka adalah melihat senyum pasien. Merdeka adalah melayani. Merdeka adalah saya untuk sesama. Merdeka itu orang semua bersaudara. Merdeka adalah saya sembuh. Merdeka adalah saya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Merdeka adalah saya sembuh. Merdeka adalah segera batas. Merdeka adalah memanusiakan manusia. Ya. Ya, semua cepat sembuh ya. Ya, sama-sama. Merdeka adalah kamu dan aku sama. Merdeka adalah doa dan harapan. Merdeka adalah Bhinneka Tunggal Ika. Balik lagi di Meet Up kali ini barengan sama gue Fahmi Latif. Kalau kita ngomongin tentang profesi yang berperan untuk masyarakat, teman gue yang satu ini sangat berperan dalam menjalani profesinya sebagai dokter. So please welcome teman-teman, Dr. Lutfi Prasetyo. Halo semuanya. Gimana Lut, kabar? Sehat? Ya,
Alhamdulillah sehat Di tengah ya. pandemi ini ya. Di tengah-tengah pandemi ini ya. Yang nggak kelar-kelar. Akhirnya kita ketemuan juga Lut. Parah ya. Temen SMA gua nih. Temen kita bimbel bareng dulu. Bimbel bareng dulu, cabut-cabutan mulu bimbel. Dia jadi dokter. Jadi bos. Waduh, Jadi bos kami. alhamdulillah ya Allah. Oke, Lut, ngomongin seputar ini nih, profesi lo sebagai dokter. Pasti kan ada proses dan dibalik cerita lo mendalami profesi lo sebagai dokter nih, ya kan? Nah, boleh nggak lo ceritain sedikit ke teman-teman, dibagi ilmunya untuk teman-teman yang lagi nonton ketika lo menjalankan profesi sebagai dokter. Oke, jadi cerita dulu ya. Cerita dulu. Nama gue Muhammad Lutfi Prasetyo. Biasa dipanggilnya mungkin marketnya kenalnya Lutfi Tapla. Yoi. Alhamdulillah. SMA-nya dulu daerah Pondok Labu. Pondok Labu. Sama SMA nggak naik kelas juga. Ini kan Bandung juga dulu Bandung juga dulu ya. Terus akhirnya alhamdulillah masuk ke UI. Oke, terus? Gue 2012. 5,5 tahun sekolah. Gue beres tuh sekitar 2018. Oke. Alhamdulillah gue dapet kesempatan untuk jadi dokter di Sumbawa tuh, namanya Wih, programnya internship. Oke, terus koas tuh ya berarti? Enggak, koasnya itu kan gini, pendidikan dokter itu kan 3 tahun pertama atau 3,5 tuh namanya preklinik. Oke. Nah itu di Jakarta tuh Jabodetabek, gue dapet rumah sakit trauma, Persahabatan, RSUD Tangerang dan Oke. macam-macam itu diputar tuh. Jadi Terus? Preklinik itu full di sekolah terus, jadi benar-benar kita nggak ketemu pasien, kita belajarnya basic science, kita belajar masalah kimia dasar, per organnya, jadi tapi masih di kelas terus. Oke. Berdasarkan dengan kasus, kemudian kita bahas bareng. Kemudian 2 tahun setelahnya kita menjalani namanya tahap profesi. Yang pertama oke. itu pendidikan sarjana, kemudian pendidikan profesi atau lebih dikenal dengan koas. Nah, pendidikan koas itu kita masih belum dokter. Terus? Sudah sarjana tapi belum dokter, tapi kita udah mulai ketemu dengan pasien. Tentu ada persyaratan-persyaratan. Misalkan kalau kita mau tindakan seperti misalkan yang basic kayak pasang infus, pasang selang hidung, selang kencing, atau bahkan jahit aja kita harus disupervisi sama yang sudah dokter atau biasanya PPDS. Jadi koas itu sudah mulai mengaplikasikan ilmu-ilmu basic science kita ke pasien. Kemudian nanti ada juga presentasi kasus dan macam-macam, itu biasanya sekitar 2 tahun. Oke. Setelah beres koas, kita ada tetap ujian akhir nih. Namanya pendidikan profesi, ada kayak boardnya, kayak ujian nasionalnya tapi untuk sama-sama dokter. Namanya sekarang dulu namanya UKDI. Ujian Kompetensi Dokter Indonesia. Sekarang namanya UKMPPD. Nah, UKMPPD itu kalau udah lulus kita sudah dibilang kompeten sebagai dokter. Kemudian kita dapat namanya sertifikat STR, surat tanda registrasi untuk bisa menjalani praktek. Tapi selama setahun pertama itu harus menjalani program internship. Jadi pemantapan atau ya ibaratnya kita ibadah lah. Kita selama 1 tahun itu menjalani pelayanan, bisa ke daerah dan itu tergantung pilihan kita. Gitu. Nah, ini lo tadi kan lo sempet ceritain sedikit tentang internship, ya kan? Nah, lo internship waktu itu di mana? Di dalam kota Jakarta atau di luar? Awalnya pengennya dari awal pengen Papua, bukan panggilan hatinya emang pengen ke daerah. Oh gitu, kenapa di Papua? Emang pengen aja sih, karena kalau dengar-dengar kan seru ya, senior, dengar-dengar, wah pengalaman klinisnya seru banget, ada yang sampai kena panah atau sama apa. Tapi ternyata ya masalah sistem, ternyata kan sistem itu kan kebut-kebutan, sistem itu kayak server lah, kayak kita rebutan ngambil SKS kan, tetap nyalah jadinya dapat di Sumbawa. Dan alhamdulillah Sumbawa itu kan Nusa Tenggara Barat ya Mi ya. Gue kira juga awalnya Sumba, gue kira NTT. Ternyata Sumbawa, NTB itu ternyata beda provinsi banget. NTB atau NTT. Alhamdulillah di NTB itu selama setahun banyak banget tuh pelajaran yang gue dapat. Banyak banget ya. Benar, gue tuh ditempatin namanya di RSUD Manambai, dan di mana itu rumah sakit provinsi. Jadi di Sumbawa itu di kotanya, kalau kita turun pakai baling-baling bambu kan, pakai wings kan. Doraemon. Iya. Di sana itu ada rumah sakit 2, ada rumah sakit kotanya, ada rumah sakit provinsi. Di rumah sakit provinsi kebetulan gue kayak ada di atas bukit gitu, dimana kalau gue teman-teman rumah sakit lain nih yang dari Bima, dari Dompu, Sumbawa Barat butuh mau ngerujuk pasti ke rumah sakit gua, kemudian nanti gua rujuk ke rumah sakit yang ada rumah sakit NTB, itu di Mataram tapi. Oh gitu. Nah itu ada berapa rumah sakit di sana? Total? Di total pokoknya kalau di kota gua cuma ada 3. Jadi rumah sakit kota itu Cuma rumah 3? sakit cuma 3. Serius lo? Iya. Gila, ada berapa kakak di sana?
angkanya mungkin kita lupa, secara jumlah gue lupa, tapi levelnya itu di sana kabupaten. Oh, kabupaten. Jadi bayangkan jumlahnya, cuma ada 3 rumah sakit kota, ada 1 rumah sakit swasta, tapi masih tipe C, jadi kecil. Sama tempat gue tuh adalah rumah sakit provinsi. Nah, dari tempat gue itu kalau mau ngerujuk itu harus sekitar 4-5 jam dulu nih kita ke pelabuhan Pototano namanya. Jadi pelabuhan Pototano itu nunggu lagi tuh, kan ferry kan nggak setiap jam ada, kadang-kadang antri. Itu bisa sekitar 45 menit sampai 2 jam. Kemudian naik jalur laut itu 1,5 sampai 2 jam. Itu pun kalau lautnya tenang ya. Kemudian dari Lombok Timur tuh Pelabuhan Kayangan ke Mataramnya, rumah sakit rujukan NTB-nya itu sekitar 2-3 jam lagi. Jadi emang kadang-kadang pasien-pasien kalau udah dijelasin dari awal kondisi kayak gitu udah nyerah duluan. Kita kasihan. Ini nih gue tadi menarik banget gue dengar cerita lo gitu ya, tentang transportasi dan jalan menuju ke tempat lo praktek gitu ya. Ini gimana kalau misalkan ada pasien yang memang kondisinya ibaratnya kritis gitu ya, dan sangat membutuhkan sekali bantuan dokter, tapi transportasinya masih takes time yang panjang banget. Jadi emang dilemanya gitu sih teman-teman di daerah ya. Karena secara mungkin kalau kita lihat Jakarta, wah udah enak banget, atau lihat di kota-kota besar atau di rumah sakit pendidikan tuh udah enak banget gitu. Segala fasilitas ada, kita lapar tinggal pencet HP, tinggal HP kan, transportasi gampang. Tapi kenyataannya di daerah masih masalahnya seperti itu, dan bayangin itu saya di Nusa Tenggara Barat, di mana itu saya masih langsung bisa dapat mobil, ada jalan raya, tinggal masalah kemauan gitu. Saya nggak bayangin teman-teman saya di daerah yang daerah-daerah kepulauan, daerah Maluku atau daerah Riau atau daerah Papua yang masih pelosok-pelosok hutan di mana akses kendaraan belum ada, itu lebih gila lagi pasti perjuangannya. Kakak kelas saya atau teman-teman sejawat saya dokter atau tenaga medis lainnya udah gila-gilaan pasti daerah. Karena dilemanya bayangin udah di daerah itu kita mau nolong pasien, kita secara textbooknya udah tahu nih alurnya. Secara medis step by step-nya adalah 1A, B, C, udah ada tuh otaknya. Tapi realita dilema di masyarakatnya nih, misalkan kendala di misalkan pasiennya, nanti pasiennya nanti kalau misalkan kesana, saya nih sebagai penunggunya, keluarga pasien nih, keluarga pasiennya, dok saya udah pernah ngerujuk dok ke Mataram, ke NTB. Dari NTB nggak sanggup dirujuk ke Bali, dari Bali sampai dirujuk ke Surabaya, dan itu saya udah habis 4 minggu. Dikasih tahu tuh kosnya, biaya untuk hidup penunggu pasien tuh gila kan, dan nggak mungkin kan pasien dikirim sendiri nggak ada penunggu, nggak mungkin kan. Kita kan tetap harus ngelayanin, harus ada penunggunya, karena segala keputusan kalau pasien nggak sadar kan keluarganya kan, baik itu istri atau keluarga terdekat. Tapi seringkali dilemanya itu, jadi pasien udah sampai Bali nggak mau, ya udah mundur balik lagi Sumbawa. Itu terus transportasi berarti transportasi biaya hidup pasien, atau kadang-kadang pasien memilih udah dok saya udah pasrah dok, saya mau kayak gini aja udah. Jadi namanya di medis itu udah paliatif itu ya bukan pasrah ya, tapi gimana caranya kita ya pasiennya sudah berat, contoh pasien-pasien yang sudah kankernya udah stadium sekian, umurnya sudah 80 tahun, dimana kalau operasi malah lebih tinggi risk daripada benefitnya. Nah itu udah kita namanya paliatif medicine tuh, kita namanya ilmu paliatif, dimana gimana caranya kita sebagai dokter nih, sebagai tenaga medis bisa meningkatkan kualitas hidup pasien semaksimal mungkin. Gitu. Karena udah gimana? Gitu. Tadi lu sempet jelasin tentang rujukan. Gue sebagai orang awam gitu ya, gue kan nggak tahu nih kenapa sih pasien itu dirujuk ke rumah sakit yang satu, dirujuk ke rumah sakit yang dua. Apakah karena keterbatasan alat atau biaya atau apa? Jadi rujukan itu ada banyak sih. Ada rujukan misalkan dari klinik-klinik nih, dari puskesmas, itu nggak sanggup karena mungkin hanya ada dokter umum. Jadi makanya mereka ngerujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi ada rujukan fasilitas, ada rujukan dokter dan macam-macam. Jadi gampangnya gini, rumah sakit itu di Indonesia sistemnya ya, sistem kesehatan kita tuh ada rumah sakit tipe A, tipe B, C, sama D. Rumah sakit tipe D itu kayak puskesmas atau klinik. Itu bisa kadang-kadang bisa rawat inap, kadang enggak. Tapi tipe itu nanti yang menentukan siapa, ada akreditasinya dari komisi akreditasi rumah sakit atau KARS. Nanti dia diakreditasi sistemnya gimana. Kalau misalkan dia tipe D, artinya rujuk ya ke tipe C, tipe C merujuk tipe B. Jadi itu rumah gitu ya. Namanya rujukan berjenjang. Dan gitu. Nah BPJS mengcover sistem seperti itu. Nggak bisa jadi pasien cuma batuk pilek langsung ke rumah sakit tipe A, atau nggak boleh. BPJS nggak bakal cover, harus bertahap.
Gitu. Dan pasien kalau misalkan memang bisa, harusnya di rumah sakit tipe C kan ada dokter bedahnya kan. Ada kata pasien itu bisa dikerjain di tipe D, C, di tengah-tengah di tipe C nih. Kalau misalkan pasiennya nakal nih, maunya langsung ke tipe A, BPJS nggak bakal nge-cover. Sehingga ya itulah sistem-sistem itu. Sehingga harapannya di rumah sakit tipe A udah ke filter, nggak ada tuh batuk pilek dari situ. Yang usus buntu atau misalkan tumor-tumor ringan udah di tipe C semua. Yang lebih berat ke tipe B, lebih berat lagi ke tipe A. Gitu harusnya. Cuman ya kenyataannya di daerah rumah sakit saya itu waktu itu tipe C. Dan rumah sakit sekitar saya pun ya tipe, kalau nggak tipe C, tipe B. Udah saklek tuh. Sehingga kalau kita mau merujuk nih, udah nggak sanggup nih, butuh cuci darah. Misalkan kasus paling sering kan udah pasien darah tinggi atau diabetes yang udah berat, lama-lama komplikasi kan. Kadang-kadang udah harus cuci darah, itu harus ke Mataram. Nah, karena rumah sakit di sana tipe A. Karena pasien cuci darah itu ya bayangin teman-teman di sana, pasien sana itu ginjalnya rusak nih. Ginjal itu kayak saringan wastafel tuh, bayangin kan. Kalau saringan wastafel itu airnya nyala, kita kan makan minum terus kan, sehingga nggak bisa keluar. Mampet. Sehingga pasien-pasien cuci darah itu kondisinya satu, pasti kelebihan cairan. Bayangin kan, wastafel mampet pasti airnya lebih tuh teman-teman. Yang kedua, kalau misalkan saringannya rusak, racun-racunnya, kotorannya nggak bisa kebuang. Yang paling bahaya racun itu namanya uremia. Itu yang buat jadi komplikasi. Karena kalau ureu itu sudah meningkat nih, namanya bisa sampai kotak. Nama penyakitnya yang selopati uremia, itu pasien udah kayak ngigo. Dan saya pernah tuh dapat pasien kayak gitu, kasihan banget. Karena kayak keluarganya juga kasihan, pasien yang ngamuk-ngamuk. Kita tenaga medis pengen ngikat kasihan, dan itu harus segera namanya cuci darah. Nah, lo sebagai tenaga medis atau dokter gitu ya, hal apa yang paling berkesan buat lo atau ibaratnya ini tantangan buat lo selama lo menjalankan profesi sebagai dokter yang berada di daerah-daerah? Mungkin selain di Sumbawa nih, gue kan sempat alhamdulillah bergabung sama beberapa organisasi ya, kayak NGO tuh namanya, ada Dokter Share, ada juga Rumah Sakit Terapung Satya Erlangga, itu punyanya UNER, dimana gue sempat banget keliling tuh. Pada saat sebelum lulus pun ikut ada Mapala, gue sempat ke Papua, gue sempat juga ke Pangkajene. Itu pulau-pulau antara Sulawesi sama Nusa Tenggara. Ada juga Pulau Buru. Jadi alhamdulillah dalam waktu yang cukup muda, cukup singkat ini, gue dapat berkat dimana caranya gue bisa lihat dunia ternyata seluas itu. Seringkali tuh di daerah seringkali itu pemerataannya emang itu masalah dari dulu ya, dari dulu karena kita negara lautan, secara geografi susah, makanya pemerataan susah. Jadi secara tenaga medis, dokter, bidan, perawat itu di daerah-daerah susah. Makanya Kemenkes itu bikin program Nusantara Sehat. Nusantara Sehat, ada juga program-program seperti Pencecah Nusantara. Tapi belum semua orang tertarik untuk join ke situ. Gitu, masih belum semuanya. Ada juga program-program misalkan pegawai tidak tetap yang di daerah-daerah, tapi belum semuanya jalan gitu. Satu pemerataannya. Kenapa mereka belum jalan? Karena kadang-kadang teman-teman yang ada yang ikut sana, di sana pun mereka sulit survive. Karena apa? Kesejahteraannya mungkin kurang. Satu, kedua, mungkin di sana akses juga susah. Pada saat aku tuh di Pulau Pulau Batu Atas. Pulau Batu Atas itu termasuk di Butan Selatan. Kita kan tahu Wakatobi kan? Wakatobi temennya ada Bau-Bau. Nah, dari Bau-Bau itu kita ke selatan lagi, ternyata masih ada pulau. Masih ada pulau namanya Pulau Batu Atas. Di Pulau Batu Atas itu sinyal benar-benar cuma ada di ujung dekat pantai. Jadi kalau kesehariannya di sana, ya masya Allah susah banget kita kalau sinyal. Sedangkan kita teman-teman kita nih, bahkan saya sendiri kalau di Jakarta, wifi-nya kok lemot banget. Padahal kita bisa pakai pulsa, tapi masih mengadakan wifi tapi lemot. Pakai pulsa, mahal banget. Padahal udah ada akses. Gitu. Kita seringkali, menurut aku, buat sendiri sering manjain diri sendiri. Kita terlalu di zona nyaman dan kurang effort lah. Sedangkan di daerah lebih gila lagi. Mereka aja mau mandi nih, buat kesehariannya mandi kan. Mereka harus nimba sumur, dan sumurnya itu waktu itu gua sana, itu airnya masih air payau, teman-teman. Air payau apa? Air payau adalah, jadi airnya itu setengah air tawar, setengah air laut. Serius loh? Jadi kalau kita mandi ya agak-agak asin lah. Atau kadang gua nyuci baju kan kepepet kan di daerah, cuma bawa baju dikit.
pas nyuci baju, pas dijemur masih ada sisa-sisa garam lah di baju itu kayak jadi gatal-gatal juga. Jadi kayak seringkali di daerah kayak gitu banyak banget masalahnya karena masalah geografisnya. Geografis dan tenaga medisnya. Dan kalau kita tanya nih, kan gue sempat tanya, ngapain ya mereka tetap bertahan di pulau ini? Di pulau ini paling cuman berapa ratus orang gitu, 200-300 orang. Kenapa sih mereka nggak pindah aja ke tempat yang lebih nyaman, ke tempat yang ada, misalkan ada Indomaretnya atau Alfamartnya, atau ke tempat yang lebih enak gitu? Ngapain sih mereka harus effort banget bolak-balik perahunya 8 jam, aksesnya susah, ya kan? Maksud gue, ngapain sih lo hidup rempong kalau bisa hidup? Ternyata memang mereka sudah biasa di sana. Malah mereka kalau ke kota kayak mindset mereka ya, mindset yang pada saat itu gue ngobrolin adalah ya kita kayaknya enakan gini deh dok. Gitu. Karena memang sudah turun-temurun ya. Iya, dan budaya mereka seperti itu. Banyak banget budaya-budaya di Indonesia yang menurut gue masih unik ya. Menurut gue masih unik gitu. Kayak misalkan pada saat di Lingga, di Lingga itu ada namanya suku laut. Jadi benar-benar suku nomadennya orang laut. Mereka tuh asli udah dikasih rumah-rumah nih sama pemerintah. Sama rumah yang kayak di atas kayu gitu ya, di atas laut gitu ya. Pokoknya rumah-rumah kecil kayak platform kecil gitu. Tapi itu cuma ditempatin cuma buat gudang. Mereka tetap di sana itu nanti naik kayak perahu kecil. Kemudian mereka satu perahu kecil itu teman-teman itu buat 2-3 anak, ada ibu, bapak, sama anaknya, udah mereka bawa kompor kecil. Serius? Bawa kompor kecil? Ada kompor kecil, jadi mereka jala, habis itu nangkap ikan, makan di situ, nanti hasil ikannya dikumpulin, nanti baru dikirim ke apa temannya Batam, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang nanti dijual ikannya sekian, dan mereka memang sudah nyaman. Mereka sudah nyaman hidup seperti itu. Itu budaya mereka. Di dalam daerah seperti itu, loh, kasus kesehatan apa yang sering lo tangani? Kasus kesehatan ya, pada dasarnya kalau di dunia ya, di dunia atau bahkan di Indonesia, penyakit paling sering hampir semua sama sih, hipertensi sama diabetes. Hipertensi akarnya mungkin masalah pola makannya, emang seneng gorengan, atau kalau di daerah-daerah karena garamnya membrutal mereka. Namanya mereka masak, tadi kan masak pakai air seadanya kan, air seadanya itu misalkan air payau. Air payau itu ya air campuran air tawar air laut tuh, jadi pasti ada garamnya kan. Bahkan mereka anak nasi aja, gua makan nasinya tuh asin di sana. Jadi emang garamnya tinggi banget karena garam itu narik cairan, makanya pasien itu seringkali di daerah-daerah hipertensi itu udah sering banget. Tapi tenaga medisnya di sana banyak atau tenaga medis jumlahnya sedikit? Ya pernah ada pulau yang benar-benar cuma ada bidan. Bidan aja. Wow. Terus itu di daerah Pangkajen itu ada pulau, kalau nggak antara Sailu, Sapuka, Matalaang itu cuma di cover sama satu bidan. Jadi bidannya itu bidan keliling. Wah, gila. Serius? Ini tahun 2020 loh. Ini gua berlayar 2019. Dan ini baru banget. Wah, ini baru 1 tahun lalu, men. Bahkan nggak sampai 1 tahun lalu. Iya, dan ternyata di daerah ya cukup miris sih. Kalau dengar ceritanya cukup miris sih. Emang kenapa sih lu? Apakah karena memang lulusan dokter kita itu nggak mau ngambil ibaratnya koas keluar kota atau gimana sih? Kalau koas kan pendidikan ya Mi ya. Jadi kalau emang koas itu nggak boleh tuh. Dia tuh belum berwenang, dia belum dokter sehingga dia belum berwenang. Tapi kalau udah dokter nih, dokter itu kapan mau ke daerah atau enggak, itu banyak banget tantangannya. Gitu. Misalkan gua aja karena internship itu udah ada undang-undangnya, udah di bawah Kemenkes, walaupun gajinya masih taraf-taraf UMR, tapi kita sudah dijamin masalah keamanan keselamatannya sama negara. Walaupun kadang-kadang ada juga sih di daerah yang tidak memfasilitasi secara rumahnya, ada juga daerah yang memfasilitasi banget. Tiap dokternya itu atau tiap 2 dokter dikasih motor tuh ada beda-beda. Jadi itu kebijakan-kebijakan tiap rumah sakit di daerah. Ketika dapat dokter internship tuh kayak wah tenaga bantuan banget tenaga bantuan udah dibayar sama Kemenkes tuh enak tuh. Dan nggak semua tempat bisa dapat dokter internship. Nggak semua tempat bisa dapat dokter internship karena fasilitas infrastruktur rumah sakitnya nggak layak. Ya memang di Pangkajene di daerah pulau-pulau gitu rumah sakit nggak ada. Ya adanya ya puskesmas. Nah ngomongin seputar tentang jumlah tenaga medis ini, lu nih udah ngelakuin hal banyak sedemikian rupa. Bayarannya setimpal nggak sih? Kalau misalkan kita ngomongin secara manusiawi ya, secara finansialnya gitu ya, bayarannya setimpal nggak sih? Kalau kita dokter internship aja tuh khasnya UMR. Ya, bayangkan UMR Jakarta lah, UMR Jakarta. Itu khas banget dokter internship. Nah, bayangin aja di daerah ya mungkin secara living cost-nya jauh lebih murah ya. Living cost-nya jauh lebih murah. Jadi untuk buat hidup menurut gue bisa. Gue ini sangat bersyukur banget gitu ya, gue bisa dapat ilmu banyak dari lo gitu. Dan di satu sisi gue juga pengen tahu dong Lut, ini tentang tenaga medis yang bekerja di luar kota tetapi dia tidak bisa menyelamatkan nyawa keluarganya.
Kalau itu, waduh, Pernah nggak lo ngalamin? pernah sih. Kalau yang benar-benar depan mata sampai meninggal, ya pernah, tapi ya itu emang kondisinya udah berat. Jadi misalkan pasien yang, misalkan pas saya di Sumbawa itu, pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit saya karena namanya partus lama. Jadi kepalanya sudah keluar, tapi nyangkut tuh. Nah pada saat kepalanya itu nyangkut, kan dia melewati lubang vagina, melewati lubang yang kecil itu, itu kan pasiennya nama baik ketekan. Nah itu bahaya banget karena pasiennya itu bayinya itu dia kecekek sehingga namanya asfiksia, dia kurang oksigen, dan itu seringkali ketika nyangkut gitu harusnya segera dibawa ke medis, nggak tolong, dan itu harus rintangan-rintangannya. Banyak banget rintangannya karena kan seharusnya pasien-pasien hamil itu kan di namanya ANC kan, antenatal care, jadi kita evaluasi dulu tuh per bulannya ke bidan nih kira-kira bisa lahir normal atau enggak, dirujuk dulu ke spesialis buat USG, oh ternyata bisa normal, silahkan lahiran di puskesmas sama bidan, tapi kan seringkali telat. Yang saya benar-benar waktu itu menyentuh ya, benar-benar menyentuh itu pas di Pulau Buru. Di Pulau Buru itu dari Ambon kita ke arah kiri ke arah barat dulu, itu sekitar 12 jam. Kemudian di sana itu saya di situ tuh nama kotanya ibu kota Namlea. Namlea. Itu rumah sakit satu-satunya di sepulau itu. Dan waktu itu aku itu ke namanya Teluk Barat. Jadi benar-benar ke ujung baratnya. Jadi bayangin pulau satu di ujung timur, kita ke ujung baratnya. Nah, di Teluk Barat itu pada saat saya lagi ikut dokter share, tengah-tengah tuh saya dapat berita kalau ada yang lahiran di jalan. Kaget kan? Jadi di kapal. Nah, itu kebetulan nggak di kapal. Jadi kebetulan pelayanan dokter share ini, pelayanan rumah sakit apung ini di kapal, kebetulan di Teluk. Jadi kita lagi pelayanan biasa nih, ada yang udah jadwal operasi. Cuman dari kapal tersebut ke puskesmas, kayak ada kliniknya gitu, itu sekitar 1 jam jalur darat. Nah, pada saat itu kebetulan ada dokter kandungan kita, dokter Nugi itu, dia itu sedang mau ke arah puskesmas untuk mengedukasi teman-teman bidan. Ya, teman-teman bidan maupun di sana itu masih terkenal namanya Mama Biak. Mama Biak itu kayak mantri lahiran lah, belum beranaknya di sana, tapi kita gimana caranya mengedukasi agar gimana caranya bisa melahirkan secara normalnya gitu, secara sebersih mungkin. Ya kan kita kan nggak mungkin dong, ayo sekolah, nggak mungkin kan. Jadi gimana caranya kita edukasi mereka agar bisa lahiran dengan cara legal artis atau sebaik-baiknya sebenarnya itu gimana sih gitu. Itu ada berapa bidan di sana? Di sana kalau jumlahnya bilang cuma 1, gue shock nih kalau cuma 1. Di bawah 10 tapi. Di bawah 10 tapi. Tapi dokter itu nggak ada selama yang pas aku wawancara orang sana ya, itu 5-7 tahun nggak ada dokter. Jadi perawat, bidan, ya wis 5-7 tahun di daerah terpencil nggak ada dokter. Ya, dan bidan di sana 5-7 orang, tapi Mama Biak banyak. Jadi kayak dan itu udah tua-tua, jadi kayak udah eyang-eyang, dimana udah sering menerima lahiran, tapi basic ilmunya nggak ada, makanya kita ngajarin basic knowledge-nya. Kalau dokter kan atau tenaga medis biasanya sekolah dulu nih, sekolah dulu 3 tahun itu basic knowledge-nya dulu, basic science-nya, baru kita ilmu praktek. Nah mereka kebalik, ilmu prakteknya udah berpuluh-puluh tahun, basic science-nya belum ada, makanya kita kebalik ngajarin ke sana. Nah terus lo kan ini lagi di Jakarta, terus di sana siapa dong yang ngejagain mereka? Ya kadang-kadang itulah kendala kita. Kadang-kadang ya di sana misalkan cuma ada bidan perawatnya kosong kan. Pada saat kita tinggal harapannya ilmu kita kepake, dan biasanya kita itu kasih kontak. Masih ada kok teman-teman saya, teman-teman kita yang ngasih kontak, harapannya bisa teleconference. Harapannya nih kalau bisa video call, karena kan kita kontak sama orang sana, stakeholder sana, guru sana, dan itu seru banget tuh. Jadi kadang-kadang kita masih kabar-kabaran, gimana pasien sana. Kita kan juga habis operasi kan nggak langsung pulang. Biasanya kita nunggu 2-3 hari. Alhamdulillah yang operasi mayor nih, atau operasi yang di bius seperti hernia atau bibir sumbing, oh udah sehat atau apa, baru kita pulang. Dan kita kan juga pasti kan rumah sakit apung itu ada sistem rujukan buat nanti kontrol lukanya gimana. Pasti kan ke dokter atau tenaga medis setempat. Alhamdulillah sih selama pengalaman belum ada kejadian yang benar-benar sampai meninggal atau sampai parah banget, belum ada. Alhamdulillah perbaikan ya. Tuh bicara yang kasus meninggal waktu itu, dokter kandungannya itu lagi ke puskesmas, Mi. Balik lagi, Mi. Nah, tiba-tiba ada orang naik pick up, itu kan orang dari desa sesuatu nih. Dia kalau mau ke rumah sakit umum itu harus 8 jam ke arah timur, rumah sakit Namlea. Akhirnya karena dia tahu ada rumah sakit apung, dia ke tempat kita, dan itu kondisinya sudah janinnya keluar, tapi nyangkut, dan itu perdarahan terus-menerus. Iya. Terus? Ya karena papasan sama dengan dokter kandungan kita, ya udah alhamdulillah kita bisa bantu persalinannya. Cuman karena telat, ya namanya kita lahiran benar-benar di kita naik mobil ambulans, mereka naik pick up, ya udah benar-benar papasan di jalan, tolong, kondisinya benar-benar chaos itu kalau denger ceritanya ya, itu ada videonya juga, dan ya udah ibunya alhamdulillah selamat nih.
ibunya selamat tapi Janinnya sedihnya janinnya meninggal karena mungkin perdarahan banyak atau misalnya kecekek, kita nggak tahu, saya nggak tahu kronologi kenyataannya gimana cerita lengkapnya, tapi kondisinya adalah anaknya meninggal. Tapi karena ibunya masih hidup dan selamat, ibunya langsung dikirim ke rumah sakit umum Namlea. Dan pada saat malam itu kita dapat kabar ibunya sudah di rumah sakit umum, HB-nya 3. Wow, HB itu apa? HB itu adalah hemoglobin, jadi sel darah merah kita. HB itu normalnya kalau orang normal di atas 10. Ini 3. Orang hamil tuh di atas, harusnya ya orang hamil tuh di atas 13. Kalau cewek di atas 12, kalau cowok di atas 11. Itulah HB normal tuh kayak hemoglobin kita nih, sel darah merah. Sel darah merah mengikut oksigen, jadi kita seger. Orang-orang yang anemia atau misalnya perdarahan, kecelakaan, atau bahkan ada kok orang-orang cewek nih yang dapat atau menstruasi yang banyak menstruasinya, dia HB-nya agak turun tuh sering banget. Pasti lemes, yang HB di bawah 10 aja pasien pasti kalau kita lihat matanya kayak gini, namanya konjungtivanya itu udah anemis, udah pucet banget. Jadi kalau lihat orang pucet tuh hati-hati banget. Pasti dokter kan makanya ke rumah sakit darurat pasti lihat mata dulu. Kan baru dengar-dengar, dan itu kan pasti kan ke dokter kan makanya ngapain sih lihat mata, dok bisa lihat apa sih? Itu lihat anemis atau enggak, karena itu bahaya banget. Nah, terus habis itu udah HB-nya 3 gitu gimana dong? Alhamdulillah pas udah nyampe rumah sakit umum, nah di rumah sakit umum itu alhamdulillah ada PMI-nya, jadi langsung stok darah datang udah tenang. Namanya kita langsung namanya massive transfusion. Jadi kita langsung transfusi darah, ya alhamdulillah terselamatkan lah pasien itu. Nah, Lut, kalau misalkan ngomongin tentang background seorang dokter nih, ada berapa jenis dokter sih dengan latar belakang yang berbeda? Lo kan dokter umum nih, ada dokter-dokter yang lainnya nggak? Pada saat di lapangan, kalau rumah sakit terapung ya, kalau kita lagi main cepat gitu ya, rumah sakit terapung pasti kita nggak mungkin hanya dokter umum. Terus dokter umum tuh bisa kita bawa 4-7-8 orang. Karena dokter umum harus bisa jadi kaptennya, harus kapten atau kapten ruangan, jadi penanggung jawab ruangannya atau gimana. Perawat pasti kita bawa. Perawat, kadang-kadang kita ajak apoteker juga. Terus teman-teman waktu itu kalau spesialis itu minimal banget ya. Minimal itu ada 2, yaitu dokter kandungan sama dokter bedah, karena dua-duanya bisa untuk segera operasi gawat darurat. Tapi kadang-kadang kita dapat juga nih dari teman-teman yang spesialis anak, dari teman-teman spesialis penyakit dalam juga ikut. Wah, itu kita lebih tenang, sehingga bisa membantu pasien-pasien secara komprehensif. Contoh yang kaki-kaki diabetes bisa obat-obatnya lebih lengkap dong. Waktu itu juga aku pernah ikut rumah sakit terapung Satria Airlangga. Dia waktu itu sampai membawa dokter mata. Jadi bayangin kita di sana itu kita operasi katarak di atas kapal. Serius? Di atas kapal? Ya, itu yang saya cukup salut sih sama teman-teman. Alatnya emang mendukung? Alatnya tuh awalnya kita udah pesimis nih, waduh kayak nggak bisa deh. Ternyata kenyataannya memang benar-benar salut sih aku sama teman-teman dokter spesialisnya itu. Mereka benar-benar gimana sih di effort banget, alat-alat seadanya itu benar-benar dilakban banget. Karena saat saya lihat ya, kalau saya lihat dari luar kan kita nggak boleh masuk kan, operasi katarak kan harus bersih banget, bayangin mata. Kalau infeksi nggak bisa lihat lagi kan, bahaya. Itu mereka benar-benar faktornya itu banyak banget, karena kalau orang di darat aja faktor goyangannya satu, pasien yang operasi katarak itu kan nggak dibius total, jadi masih bangun, cuma dibius lokal di matanya aja. Kemudian faktor pasiennya gerak, entah gatel atau kedinginan atau kayak gitu kan, kalau operasi kan dingin jadi faktor pasien. Kedua, faktor tangan dari dokternya, dokternya sendiri. Faktor tangan dokternya, kemudian matanya, karena harus pas ke mikroskopnya. Benar. Faktor mikroskopnya, kalau di darat mikroskopnya standby, ya kan mungkin alat-alat kuno nggak sebagus itu. Tapi kalau alat-alat sekarang udah canggih banget nih di darat. Plus kalau di kapal ada namanya laut, itu nggak bisa ditebak. Surut pasang laut itu, wah masya Allah, itu ketika udah goyang, ya nggak bisa jahit gitu. Terus bisa gimana dong? Apalagi kalau misalkan udah malam gitu kan, harusnya tinggi. Dan itu saya benar-benar salut sama teman-teman dokter mata waktu itu. Pada saat hari pertama tuh kita lihat pasien matanya, fix operasi. Besokannya itu benar-benar operasi bisa mulai jam 8, selesai tuh bisa jam 2 pagi. Dan itu kayak istirahat ya, benar-benar buat makan. Makan paling cuma 15 menit setengah jam, atau mungkin buat sholat Jumat, pada saat itu hari Jumat. Terus istirahat, itu kayak benar-benar kayak malam banget. Sampai benar-benar kita hari besokannya itu pulang nih, udah saatnya kita pasien-pasien udah aman. Ada pasien baru yang katarak nih, dok saya baru tahu nih karena dari desa mana, dan itu benar-benar teman-teman dokternya tuh, teman-teman dokter matanya sama kaptennya waktu itu ada dokter Agus. Dokter Agus itu spesialis bedah yang memang mengepalai rumah sakit terapung kapal gitu deh. Akhirnya ya udah benar-benar kita operasi malam hari, dan itu selesainya bisa jam 2 jam 3 pagi. Wah itu kita kayak udah nggak kuat.
gitu. Saya aja pada saat itu tuh jam 12 ya udah cuma bantu pasien masuk, udah gua ngumpet tuh tidur. Itu gantian. Ada teman kita yang bantu bener-bener sampai beres tuh, kayak wah kita bener-bener salut banget sih sama teman-teman dokter, bahkan spesialis gitu, spesialis yang masih mau ke daerah gitu dan ngebantu pasien-pasien. Karena menurut gue ya, kalau operasi besar, operasi mayor atau apa, misalkan hernia atau misalkan pasien-pasien ususnya kejepit, usus-ususnya turun berok, turun berok atau bibir sumbing, mungkin itu adalah operasi mayor yang kita bisa melihat drastis gitu. Yang bibir sumbing bisa secara estetik bisa senyum lagi, secara sosial bisa kembali diterima secara sosial. Banyak banget teman-teman bibir sumbing yang tadinya sudah keluar dari sekolah gara-gara mungkin mereka nggak tahan di kolok-kolok, akhirnya berani masuk sekolah lagi. Itu real life. Atau pasien yang turun berok, ususnya kejepit, yang kalau ususnya itu kalau misal hernia itu kondisi ususnya turun. Nah, turun berok yang masuk ke buah zakarnya atau skrotumnya. Seringkali kan kalau di Indonesia masih aja budaya untuk dipijat-pijat, balik. Tapi kan hernia ada tahap-tahapannya. Akan bisa mengancam nyawa ketika ususnya kejepit dan nanti jadi infeksi, jadi mati, ususnya mati, dan itu bahaya banget, itu nggak enak banget. Nah, selama belum itu harapannya segera dioperasi. Cuman pasien-pasien datangnya seringkali sudah besar, sudah telat gitu, apalagi di daerah. Ya kan, dan usus itu akan semakin turun ketika pasien itu semakin ngeden. Contoh, dia ngangkat berat atau misalnya petani. Kalau nge-gym gitu ya? Ya, nge-gym. Semakin meningkatkan tekanan abdomen, tekanan perutnya meningkat, kayak kita ngeden, itu semakin keluar ususnya. Dan mayoritas di daerah ya ngeden-ngeden gitu wajar dong. Petani, angkat berat, angkat beras. Ya realnya kayak gitu, Mi. Gitu. Lut, kalau misalkan gue dengar dari cerita lo tadi gitu ya, banyak sekali teman-teman di luar sana yang memang ditangani cuman waktunya tuh telat. Nah, ini gue relatein dengan birokrasi dan sistem dari negara Republik Indonesia gitu kan. Ada beberapa birokrasi yang memang sudah kita tahu gitu dikeluarkan oleh presiden, ya kan, birokrasi dan sistemnya gitu. Nah, ngomongin seputar birokrasi dan sistemnya, menurut lo nih secara pribadi, secara seorang dokter, birokrasi dan sistemnya berjalan dengan baik apa enggak sih? Sejujurnya masih belum. Kenapa? Karena kalau kita dengar nih, misalkan sistem yang ada itu sudah ada nih, bagus. Tapi kenyataan di lapangannya nggak bisa segampang itu. Contohnya, masalah yang medis banget nih, yaitu masalah rujukan. Masalah yang sistemnya udah benar, sistemnya dari yang rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, C ke B, B. Kenapa? Karena ya kita nggak sanggup. Karena kondisinya ya di klinik ya kita nggak sanggup nih, nggak ada ruang rawat, nggak ada dokter spesialis, dirujuk. Rumah sakit tipe C nggak sanggup, nggak ada dokter, misalkan butuhnya spesial dokternya dokter bedah yang bedah khusus, bedah digestif, atau penyakit dalam yang butuh konsultannya ada sub-subnya lagi kan, konsultannya ginjal gitu, karena masalahnya harus cuci darah. Ya kita merujuk kan. Nah, itu sistemnya harusnya seperti itu. Dan ketika di rumah sakit harusnya sistem rujukan itu berjalan. Di rumah sakit nih nggak sanggup, kita telepon nih ke rumah sakit tipe B. Rumah sakit tipe B kosong, dikirim. Terus kenyataannya sistem rujukan selama ini ya, kalau kita mau merujuk paling hanya menurut pengalaman saya pribadi itu cuma 10-15% berjalan. 10-15%. Karena alasannya rumah sakit tipe A dan B sudah banjir banget pasien. Itu jauh banget Karena mereka sudah overload. Dan kalau misalkan ada aliran-aliran yang ini nggak baik ya, ini ilmu hitam bahwa namanya rujuk lepas. Rujuk lepas itu ya udah langsung aja datang ke rumah sakit tipe sana. Pasti kan kalau udah nyampe rumah sakit sana nggak mungkin dibiarin dong, jadi pasti diterima paksa tadi. Tapi kan harusnya kan kalau kayak gitu ada resiko pasien pada saat perjalanan meninggal. Tapi kenyataannya kalau kita nggak rujuk lepas, pasien itu nyangkut di tipe C lama. Dan itu seringkali pada saat menunggu nih, loading lama Jadi kayak ibarat nonton di YouTube ada buffering kan, lama di buffering loadingnya tadi bisa meninggal di situ. Karena apa? Karena overload. Dan nggak semua rumah sakit, karena rumah sakit tipe A itu nggak semua rumah sakit sanggup jadi tipe A, nggak semua rumah sakit sanggup jadi tipe B, karena syaratnya banyak. Apa sih kelemahannya lo? Kalau misalkan lo tadi bilang 10-15% gitu, masih jauh sekali dengan itu pengalaman saya ya, di atas rata-rata gitu di daerah. Itu apa sih kurangnya tuh di mana sih? Alatnya kah, tenaga medisnya kah, sampai bisa overload gitu, nggak ketanganin gitu? Karena kita kenyataannya di rumah sakit itu overload pasien, Mi. Kayak corona aja deh. Awal-awal corona rumah sakit masih sanggup. Tapi sekarang udah kolaps. Udah beberapa titik udah kolaps. Contohnya di Surabaya yang sekarang jadi zona hitam, nggak bermaksud menjelekkan ya. Tapi kondisinya di sana sudah overload banget sampai kalau cerita dari teman-teman yang di Surabaya itu sampai mereka harus tutup rumah sakit dulu selama 2-3 hari karena mereka fokus ngelayanin yang ada. Ya kita nggak bisa paksa dong. Nggak bisa paksa kayak
yang udah mau sembuh nih tapi masih sakit, lo pulang. Nggak mungkin dong kita terima yang baru dong. Kita udah aslinya udah nggak menurut saya udah bukan masalah duitnya ya, nggak salah duit dan gimana ya. Kalau cuma masalah duit, kita sediain aja bed di depan. Yang penting pasien masuk kelar kan. Tapi kalau menurut saya adalah secara kapabilitas kita belum sanggup. Jadi berarti problem di kapabilitasnya, infrastrukturnya. Baik infrastruktur, sumber daya manusia itu berat banget. Itu tantangan kita berat banget. Kayak kita lihat di Indonesia ya, perbandingan kan ada data-data statistik ya. Kalau kita ngomongin kasar aja, perbandingan satu dokter umum ya, satu dokter umum itu harus menanganin sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Perbandingan ya dokter sama masyarakat. Sedangkan kalau di luar negeri, di negara maju kita ngomong Singapura atau negara maju lainnya, itu dokter tuh 1 banding 200 sampai 300. Jadi bisa 10 kali lipat. Apalagi beban teman-teman dokter spesialis, teman-teman dokter spesialis atau teman-teman yang sub-subnya lagi kan banyak spesialis, ada konsultan-konsultannya lagi. Nah, relate dengan COVID-19 nih Lut. Lo ada nggak sedikit cerita yang bisa dibagiin ke teman-teman gitu ya? Selama lo mungkin di rumah sakit, pasti kan pasiennya jadi semakin banyak, ya kan? Nah, lo ada awareness nggak sih dari diri lo sendiri? Gue takut nih gue kena gitu, karena gue kan juga di rumah sakit gitu. Terus habis itu juga pasien yang lain yang mungkin juga sakit akan ya terindikasi juga bisa tertular gitu. Jadi kalau bicara COVID, menurut gue pribadi itu udah banyak banget lah expert yang ngomong masalah basic science-nya, masalah tata laksana atau apa. Tapi kalau dari saya pribadi ya lihatnya ya kita tenaga medis udah mulai ya udahlah gitu capek. Ini kita harus jalanin bener. Ini kita jalanin sebagai normal baru ya. Kalau kata presiden kita new normal, atau kita menurut gue pribadi itu kayaknya force normal. Jadi sebuah normal yang paksaan ya gimana? Karena karena ya kita nggak sanggup gitu. Kalau mau lockdown serba salah secara ekonomi, sosial. Ini aja kita PSBB kena banget teman-teman ekonomi. Banyak banget. Nggak usah teman-teman medis deh. Teman-teman non medis tuh banyak banget yang kena kan. Teman-teman di dalam rumah sakit aja tuh ada kok yang kena. Serius? Rumah sakit itu kena. Itu karena kan gue kemarin sempat ngeliat berita gitu kan, ada perawat yang meninggal gitu, banyak banget gitu. Terus habis itu juga nggak cuma pasien, perawat pun juga terinfeksi gitu kan. Nah, lo mungkin punya teman di rumah sakit apa namanya? Wisma Atlet, ya kan? Lo mungkin punya teman di rumah sakit Wisma Atlet yang punya cerita, lo kebagian ceritanya nggak? Kalau dengar cerita mereka sih, wah itu benar-benar di sana perjuangan sih. Gue benar-benar kayak gue benar-benar salut gak hanya semua tenaga medis sih. Gue benar-benar salut sama tenaga medis yang sekarang, teman-teman sejawat nih, teman-teman sejawat. Baik itu mereka nanganin yang COVID, atau baik itu mereka yang rumah sakit green zone atau yang nggak nanganin COVID. Itu menurut gue beban kerjanya udah sekarang lagi gila-gilaan. Karena sekarang kan kalau rumah sakit itu udah kebagi dua kiblat nih. Rumah sakit yang nanganin COVID atau red zone tuh, sama nanganin yang nggak nanganin COVID. Jadi rumah sakit contohnya rumah sakit Persahabatan atau yang pusat rujukan banget kan Persahabatan kan kita semua tahu kan. Dulu itu nanganin masalah-masalah operasi-operasi yang lain, pasien-pasien non COVID. Dulu kan nanganin kan, karena kan Persahabatan ada sektor TBC-nya, ada sektor klaster-klasternya gitu. Sekarang Persahabatan itu benar-benar masalah COVID nih, sehingga pasien-pasien lain, misalkan seperti kasus-kasusnya bedah atau kasus-kasus diabetes yang udah dioper ke rumah sakit lain. Jadi beban kerja rumah sakit lain juga menurut gua benar-benar berat. Gitu. Dan itu nggak bisa sama-sama nggak bisa dianggap remeh. Yang red zone minta ampun kalau dengar ceritanya gerahnya minta ampun. Karena deritanya nggak bisa makan. Kalau ya tau lah, nggak bisa makan, minum, buang air tuh penderitaan juga. Tanggapan lu nih Lut, kan teman-teman dan termasuk lu juga berjuang gitu di dalam pandemi ini gitu kan. Nah, tapi masih banyak masyarakat yang suka mengabaikan gitu. Karena gue lihat dari beberapa update di media sosial gitu ya, pemerintah sudah mengeluarkan himbauan, masyarakat juga pun sudah ada yang mengerti, ada pun juga yang belum atau ibarat katanya tuh bandel. Nah, tanggapan lo sebagai dokter? Ya, udah eranya seperti ini ya. Mau dipaksa lockdown udah susah. Kan ya sebisa mungkin paling awal kita putus rantainya. Kita putus rantainya dengan cara ya banyaklah social distancingnya, pakai maskernya, dan tindakan-tindakan PHBS namanya pola hidup bersih sehat gitu. Tetap olahraga, tetap cuci tangan. Tapi namanya ekonomi sosial ini nggak bisa dipungkirin. Dan menurut gue benar kayak Dokter Tirta lah contohnya, satu yang public figure. Kalau udah soal makan, segalanya jadi benar. Benar. Gue setuju banget. Kalau udah soal
perut, udah Iya, soal iya. makan, segalanya itu jadi benar. Bahkan Iya. orang maling ayam aja jadi benar. Iya, benar. Ya kan? benar. Kita nggak usah ngomongin kriminal Yang lain. ngelempar air keras nggak sengaja itu nggak usah lah. Iya. Kita ngomongin yang simple kita ngomongin soal simple aja. Kalau udah soal perut, itu tuh semua bisa jadi benar. Dan ya gimana caranya kita itu diadaptasi dengan kehidupan sekarang, yang kayak teori Darwin. Oke, ya, Makhluk benar, hidup yang paling bertahan hidup, makhluk hidup yang bisa bertahan adalah orang-orang yang adaptif. Yes, benar. Ya, Setuju nah banget. adaptif di saat ini adalah misalkan orang-orang yang basicnya masalah jualan makanan atau apa yang tadinya restoran sekarang jadi jualan online, itu salah satu adaptif tuh. Iya. Gitu. Berubah profesi. Ya banyak hal yang bisa kita adaptasi. Dan adaptasinya kalau dari saya ya tenaga medis yang tetap ya gimana caranya harus masuk kan, Yes, harus benar. masuk ini, ya udah gimana caranya kita tahu diri. Gitu. Yeah, Kalau emang benar. kitanya Itu udah gue setuju. gimana kalau misalnya kita masih sanggup ya kerjain. Yes, benar. Tapi kalau nggak sanggup lihat dulu bener-bener masih Iya, bisa iya, dipaksain iya. atau enggak. Karena kalau sampai seorang tenaga medisnya roboh itu lebih perkara lagi, Wah, iya sih, masalah men. lagi. Parah sih kalau itu. Kalau waktu itu saya pernah dapat berita dari teman saya yang di Sumbawa, itu sampai ada dokter bedah sama dokter penyakit dalamnya itu kena COVID dan dirawat. Sehingga pelayanan dasarnya aja kolaps karena kebetulan di daerah itu dokter penyakit dalam dan dokter bedahnya tinggal mereka. Dokter bedahnya ada 2, tapi kan kalau satu juga kolaps juga dong. Sampai banget kan. Bener. Penyakit dalamnya itu cuma 1 kayak gitu, dan itu saya rasa juga berlaku di tempat-tempat di daerah. Yang di daerah tadi kita omongin, Yes. di sana cuma ada dikit bidan. Ya kalau tenaga medisnya habis, nggak ada, Wes. dia bingung. Gimana kan? Bener. Kecuali ada mantri-mantri atau orang yang sudah dididiknya, ada perawatnya. Kalau ada tenaga medis lain masih bisa backup gitu, by phone atau by apa. Tapi kalau benar-benar di daerah situ cuma ada 1 perawat, di satu pulau itu cuma 1 bidan, dan mereka sakit, habis. Sehingga menurut saya sih teman-teman nih sekarang tenaga medis gimana caranya tetap sehat, tetap berjuang. Karena ya ini corona ini jangan sampai herd immunity lah, kan udah terkenal kan. Karena herd immunity tanpa ada strategi vaksin, tanpa ada strategi penyiapan diri, ya itu namanya genosida, ya pembunuhan massal, kita pasrah. Jadi ada juga teori sekarang survival to the fittest and smartest gitu. Jadi kalau ya kan and smartest gitu. Jadi orang yang kuat ya bertahan, sama yang paling pinter. Karena paling pinter misalkan gimana caranya dia kerja di rumah aja. Benar, work from home. Ada aja alasan. Ya menurutku bener juga karena kondisinya berat gitu, mau keluar beresiko dan juga segala beresiko. Gimana cara, intinya kalau keluar ya silahkan, tapi resikonya udah tahu. Dan ya sama-sama kita ngerti bahwa virus itu bisa masuk ke tubuh kita, bisa juga virus itu nggak menimbulkan gejala. Nah itu benar-benar tergantung kitanya juga gimana caranya kita jangan sampai drop gitu. Ya banyak lah sisi positif dari corona, banyak kok. Udara di Jakarta misalnya saat ini Jakarta fresh banget sekarang, polusi berkurang. Kita kasih waktu untuk alam lah, gitu. Karena kan kita udah banyak pakai waktu untuk alam. Ya gantian lah alam yang menggunakan bumi dulu lah sementara waktu. Setuju banget. Oke, Lut, ini thank you so much buat sharing-sharingnya, ilmu yang dibagi. Semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat ya, dan bisa diterapkan oleh masyarakat luas nantinya gitu. Tetap sehat semuanya ya. Tetap sehat semuanya. Nah, terakhir juga yang mau gue sampein, gue salut dan respect untuk semua tenaga medis yang ada di Republik Indonesia. Semangat dalam berjuang untuk menolong masyarakat. Semoga hal baik yang kalian lakukan bisa mendapatkan berkah juga yang begitu besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekali lagi thank you so much. Siap. Gue Fahmi Latif dan Lutfi Taplak. we're signing out. Thank you so much. Kita ketemu lagi di edisi meet up berikutnya. Dadah.